Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel Andi Center Jember. Bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka tindakan Anda dengan mengunjungi channel ini sudah benar. Oke, masih dalam seri video belajar TOEFL untuk pemula. Di video ke-7 ini kita akan mempelajari materi preposition dan object of preposition. Kenapa materi ini penting? Karena ketika nanti kita mengerjakan soal TOEFL, khususnya pada object of preposition ini akan banyak sekali mengecoh kita ketika melakukan soal. Mengecoh bagaimana? Karena orang-orang biasanya akan mengira object of preposition ini sebagai subjek, padahal bukan. Oke, untuk itu mari kita saksikan video ini selengkapnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kembali lagi di topik belajar TOEFL untuk pemula. Kali ini dengan materi preposition dan object of preposition. Untuk itu sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama kita akan mengenali preposition itu apa saja ya. Kemudian kita akan praktek menghubungkan noun menggunakan preposition dengan bantuan gambar. Kemudian yang ketiga kita akan mengenali prepositional phrase dan mengidentifikasi object of preposition. Nah, jadi seperti yang sudah nyatakan tadi ya, kenapa ini penting, karena khususnya pada object of preposition ini nantinya pada soal TOEFL dia akan sering mengecoh kita ketika kita mengerjakan soal TOEFL, karena orang biasanya menganggap object of preposition ini sebagai subjek ya, padahal bukan. Nah, sekarang kita lihat preposition itu apa ya. Preposition itu dalam bahasa Indonesia artinya kata depan. Jadi preposition atau kata depan adalah kata yang menghubungkan noun dengan noun lain dalam sebuah rangkaian kata. Preposition dalam bahasa Indonesia contohnya seperti kata di, ke, dari, untuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contohnya ada kalimat a book on the table. Artinya sebuah buku di atas meja. Nah, jadi noun a book atau kata benda a book dihubungkan dengan kata the table atau meja menggunakan preposition on ya. Nah, jadi kata a book dan kata the table dihubungkan menggunakan preposition on. Inilah yang disebut dengan menghubungkan noun ya. Oke, kemudian ada 3 macam preposition. Yang pertama, preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat. Yang kedua ada preposition of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. Yang ketiga ada preposition of movement, kata depan yang menunjukkan gerakan. Namun kali ini kita akan lebih fokus ke yang nomor 1 dan 2 ya guys. Untuk yang nomor 3 nanti akan kita fokuskan pada bahasan materi yang berikutnya. Nah, inilah contoh preposition of place. Jadi ada kata above, artinya di atas. Lihat ya, bolanya di atas tapi tidak menempel, itu disebut above. Kemudian ada kata on, artinya di atas jika dia menempel ya. Kemudian under, di bawah. Kemudian ada below, yang artinya di bawah jika bendanya tidak menempel. Kemudian ada behind, di belakang. In front of, di depan. In, di dalam. Beside atau next to, di samping. Kemudian ada between, artinya di antara dua benda. Kemudian ada among, artinya sama di antara, tetapi ini di antara kelompok benda, seperti ini. Kemudian ada kata near, artinya dekat. Far, artinya jauh. Kemudian jika ada sesuatu yang menempel di dinding seperti ini, kita bisa pakai on ya, on the wall, di dinding ya. Kemudian
Yang berikutnya ada prepositions of time. Jadi ada in, ini digunakan jika ada kata month atau bulan ya. Jadi contohnya in June, di bulan Juni. Kemudian untuk year juga menggunakan in, contohnya in 2000, di tahun 2000. Kemudian untuk seasons atau musim juga kita menggunakan in winter, di musim dingin. Kemudian untuk parts of the day atau bagian hari juga kita menggunakan in. Contohnya in the morning atau di pagi hari, in the afternoon atau di siang hari, in the evening atau di malam hari. Kemudian yang kedua ada preposition at, untuk jika ada part of the day, bagian hari juga, tapi di sini night ya, at night, di malam hari. Kemudian jika ada penyebutan waktu kita pakai at juga ya, at 6 o'clock, pada jam 6. Kemudian jika ada celebration atau perayaan juga kita menggunakan at Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri. Kemudian kita menggunakan on untuk days atau hari, contohnya on Sunday, pada hari Minggu. Jika ada tanggal ya, date, contohnya on May 1st, pada tanggal 1 Mei. Kemudian kita menggunakan after, yang artinya tuh kejadian yang terjadi kemudian ya, contohnya after school, setelah sekolah gitu ya. Misalnya I play after school, saya bermain setelah sekolah. Kemudian before, untuk sesuatu yang terjadi lebih dulu, misalnya before lunch. Misalnya I change my clothes before lunch, saya ganti baju sebelum makan siang, seperti itu. Kemudian ada since untuk point of time atau titik waktu ya, contohnya since Monday, sejak hari Senin. Dan ada for untuk period of time atau periode waktu atau rentang waktu ya, contohnya for a week, selama seminggu. Kemudian preposition of movement, di sini ada up ya, berarti dia bergerak ke atas, down berarti dia bergerak ke bawah gitu ya, over dia bergerak melewati sebuah benda gitu ya. Kemudian to berarti dia dari kejauhan mendekat, seperti itu. Away from berarti dari dekat dia menjauh. Pass berarti dia berjalan melewati, seperti itu. Into dari luar masuk ke dalam. Out to dari dalam dia keluar. Around artinya mengitari atau mengelilingi. On to dari bawah dia ke atas, dan off dari atas dia bergerak ke bawah. Across dari satu sisi dia menyeberang ke sisi lainnya. Through artinya dia melewati. Kemudian along artinya dia berjalan di sepanjang gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada other prepositions ya. Di sini saya tambahkan karena preposition ini juga sering keluar ya, sering kita gunakan, cukup sering kita gunakan. Ada kata about, artinya tentang, although meskipun, as sebagai, be like seperti, because of karena, by oleh, atau bisa juga berarti naik ya, misalnya by bus artinya naik bus gitu ya, naik bis. Except kecuali, for untuk, from dari, in order to dalam rangka, to ke, until artinya sampai, with artinya dengan, without artinya tanpa. Oke guys, itulah macam-macam preposition yang kita ketahui. Sekarang kita akan menggunakan gambar ini untuk mempraktekkan menghubungkan noun menggunakan preposition ya. Nah, lihat gambar ini ya. Saya akan membuat 5 buah kalimat. Yang pertama,
the TV on the table. Ya. Jadi TV di atas meja. Kemudian the ball below the table. Bola di bawah meja. Kemudian the chair beside the table. Kursi di samping meja. Kemudian the clock on the wall above the table. Jam dinding di atas meja. Kemudian Doraemon on TV at 7 o'clock in the morning. Jadi ada film Doraemon pada jam 7 di pagi hari. Nah, sekarang setelah kalian tadi mengenali preposition itu apa saja, coba kalian lihat dari 5 kalimat ini ya, mana sajakah prepositionnya. Oke, yang pertama adalah on, kemudian below, kemudian beside, kemudian on, kemudian above, kemudian ada on lagi, kemudian ada at, kemudian ada in. Nah, jadi dengan kalian sudah mengenali preposition ini, maka akan memudahkan langkah kita di berikutnya, yaitu langkah untuk mengidentifikasi apa yang kita sebut dengan object of preposition. Nah, apakah object of preposition ini? Object of preposition adalah objek dari kata depan, yaitu noun atau kata benda yang diletakkan atau ditulis tepat setelah penulisan preposition atau kata depan. Nah, oke, mari kita identifikasi mana object of preposition dari 5 kalimat ini ya. Yang pertama, dari kalimat the TV on the table, object of prepositionnya adalah the table. Begitu juga yang kedua, the ball below the table, object of prepositionnya adalah the table. Yang ketiga, the chair beside the table, object of prepositionnya adalah the table. Kemudian yang kalimat keempat, the clock on the wall above the table, object of prepositionnya adalah the wall dan the table. Kemudian pada kalimat kelima, Doraemon on TV at 7 o'clock in the morning, object of prepositionnya adalah TV, 7 o'clock, dan the morning. Nah, kita sudah tahu mana yang preposition, mana yang object of preposition. Gabungan dari preposition dan object of preposition ini kita sebut dengan prepositional phrase. Apakah itu prepositional phrase? Ya, prepositional phrase adalah rangkaian kata yang terdiri dari preposition dan noun. Jadi kurang lebih penulisannya seperti ini ya. Jadi ada preposition, contohnya ini ya on, kemudian ada adjective ya yang kemarin kita pelajari. Contohnya di sini the, ini adalah limiting adjective. Kemudian ada noun yaitu table. Jadi yang termasuk prepositional phrase di sini adalah on the table, kemudian below the table, beside the table, on the wall, above the wall, on TV, at 7 o'clock, dan in the morning. Oke, berikut ini saya akan memiliki 10 kalimat untuk kita bisa latihan mengidentifikasi mana preposition dan object of preposition dalam kalimat tersebut. Oke, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke, berikutnya identifikasilah preposition dan object of preposition pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, jadi akan ada gambar dan ada kalimat di bawahnya ya. Kita lihat yang pertama, the day before yesterday, artinya
hari sebelum kemarin, atau dengan kata lain kemarin lusa ya. Nah, kata the day before yesterday ini manakah prepositionnya? Ya, prepositional phrase-nya adalah before yesterday ya. Prepositionnya adalah before, kemudian object of prepositionnya adalah yesterday. Kemudian yang kedua, nih dari gambar ini kalimatnya adalah the beach of Kuta Bali in the afternoon. Artinya pantai dari Kuta Bali di siang hari. Oke. Di sini prepositional phrase-nya ada of Kuta Bali dan in the morning. Untuk of Kuta Bali, prepositionnya adalah of ya, dan object of prepositionnya adalah Kuta Bali. Kemudian yang kedua, in the morning, prepositionnya adalah in, object of prepositionnya adalah the morning. Kemudian gambar yang ketiga, kalimatnya adalah a rose among green grasses in the flower garden. Artinya sebuah bunga mawar di antara rerumputan hijau di taman bunga. Nah, dari kalimat ini manakah prepositional phrase-nya? Yang pertama adalah among green grasses. Nah, di sini prepositionnya adalah among, object of prepositionnya adalah green grasses. Kemudian yang kedua adalah in the flower garden. Prepositionnya adalah in dan object of prepositionnya adalah flower, the flower garden ya. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini adalah satu gambar dari sebuah film ya, yaitu ini ya, a movie about a journey to the center of the earth. Artinya sebuah film tentang sebuah perjalanan ke pusat bumi. Dari kalimat ini, manakah prepositional phrase-nya? Yang pertama, about a journey. Prepositionnya about, object of prepositionnya a journey. Yang kedua, to the center. Prepositionnya adalah to, object of prepositionnya adalah the center. Yang ketiga adalah of the earth. Prepositionnya adalah of dan object of prepositionnya adalah the earth. Oke. Kemudian yang berikutnya ada sebuah gambar. Kalimatnya adalah a frog on a lotus leaf on fresh water in a large pond. Jadi seekor katak di atas daun teratai, di atas air tawar, di sebuah kolam yang luas. Nah, pada kalimat ini prepositional phrase-nya adalah yang pertama on a lotus leaf ya, dengan preposition on dan object of prepositionnya a lotus leaf. Kemudian yang berikutnya on fresh water dengan prepositionnya adalah on dan object of prepositionnya fresh water. Kemudian yang berikutnya adalah in a large pond dengan prepositionnya adalah in dan object of prepositionnya adalah a large pond. Kemudian ini adalah gambar sebuah jadwal pelajaran ya, dengan yang dilingkari di sini ya. Kalimatnya adalah a subject on Tuesday at 8 o'clock in the morning for grade 9. Artinya sebuah mata pelajaran pada hari Selasa jam 8 pagi untuk kelas 9. Nah, prepositional phrase-nya adalah yang pertama on Tuesday dengan preposition on dan object of prepositionnya Tuesday. Kemudian yang kedua at 8 o'clock dengan preposition dan object of preposition 8 o'clock. Kemudian yang ketiga in the morning dengan preposition in dan object of preposition the morning ya. Kemudian yang keempat for grade 9 dengan preposition for dan object of preposition grade 9.
Kemudian yang berikutnya adalah a spoon in a bowl on a plate near chopstick on the table in the dining room ya. Jadi semakin lama sengaja saya panjangkan kalimatnya supaya kita semakin jeli dalam mengidentifikasi mana object of prepositionnya. Nah, jadi artinya adalah sebuah sendok di dalam mangkok di atas piring, di dekat sumpit, di atas meja di ruang makan. Nah, pada kalimat ini prepositional phrase-nya yang pertama adalah in a bowl. Artinya, prepositionnya adalah in dan object of prepositionnya adalah a bowl. Kemudian yang kedua on a plate. Prepositionnya adalah on, object of prepositionnya adalah a plate. Kemudian near chopsticks. Prepositionnya adalah near dan object of prepositionnya adalah chopstick. Kemudian on the table. Prepositionnya adalah on dan object of prepositionnya adalah the table. Kemudian yang berikutnya in the dining room. Prepositionnya adalah in dan object of prepositionnya adalah in the dining room ya. Oke, kemudian gambar yang berikutnya kalimatnya adalah semakin panjang ya. A book by William Shakespeare about a story of a love tragedy between a boy and a girl because of the hostile between their families. Artinya, sebuah buku yang ditulis oleh William Shakespeare tentang sebuah cerita dari sebuah tragedi cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena permusuhan di antara keluarga mereka. Nah, mana sajakah prepositional phrase-nya? Yang pertama adalah by William Shakespeare dengan preposition by dan object of preposition-nya adalah William Shakespeare. Kemudian yang berikutnya adalah about a story. Prepositionnya adalah about, object of prepositionnya adalah a story. Of a love tragedy. Prepositionnya adalah of dan object of prepositionnya adalah a love tragedy. Kemudian berikutnya between a boy and a girl. Prepositionnya adalah between, object of prepositionnya adalah a boy and a girl. Berikutnya adalah because of the hostile. Prepositionnya adalah because of dan object of prepositionnya adalah the hostile. Berikutnya between their families. Prepositionnya adalah between dan object of prepositionnya adalah their families. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya di peta ini ada bangunan namanya hospital ya. Hospital itu rumah sakit atau dalam kalimat ini a building for sick people next to the police station near the club across the car park on the Queen Avenue in the city. Artinya sebuah gedung untuk orang sakit di sebelah kantor polisi, di dekat klub, di seberang parkir mobil, di jalan raya Queen di kota itu. Nah, mana saja prepositional phrase-nya? Yang pertama adalah for sick people dengan preposition for dan object of preposition sick people. Kemudian berikutnya next to the police station dengan preposition next to dan object of preposition sick people. The police station. Kemudian yang berikutnya adalah near the club dengan preposition near dan object of preposition the club. Kemudian yang berikutnya across the car park dengan preposition across dan object of preposition the car park. Yang berikutnya on the Queen Avenue dengan preposition on dan object of preposition the Queen Avenue. Kemudian berikutnya adalah in the city dengan preposition in dan object of preposition the city. Oke. Kemudian yang gambar terakhir ini kita lihat kalimatnya adalah a picture of a woman by Leonardo da Vinci on the dark wall above the gray sofa between the lamp and the round clock in the living room in my house. Panjang sekali ya. Oke ya. Artinya adalah sebuah lukisan dari seorang wanita oleh
yang dilukis oleh Leonardo da Vinci di dinding yang gelap di atas sofa abu-abu di antara lampu dan jam dinding bundar di ruang tamu di rumah saya. Nah, manakah prepositional phrase-nya? Yang pertama adalah of a woman dengan preposition of dan object of preposition a woman. Yang berikutnya by Leonardo da Vinci dengan preposition by dan object of preposition Leonardo da Vinci. Yang berikutnya on the dark wall dengan preposition on dan object of prepositionnya dark wall. Kemudian above the gray sofa dengan preposition above dan object of prepositionnya the gray sofa. Kemudian yang berikutnya between the lamp and the round clock dengan prepositionnya yaitu between dan object of prepositionnya between the lamp and the round clock. Kemudian yang berikutnya adalah in the living room dengan preposition in dan object of prepositionnya the living room. Dan kemudian in my house dengan preposition in dan object of preposition my house. Oke ya, sudah cukup banyak contoh yang saya berikan. Saya harap Anda paham dengan bagaimana cara mengidentifikasi object of preposition ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, jika Anda ingin mendapatkan slide untuk Anda belajar ya, Anda bisa mengunjungi edusentrisjember.blogspot.com dan dapatkan cara gratis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai preposition dan object of preposition ini. Semoga Anda semakin paham dalam mengerjakan soal TOEFL nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.